Shalom sahabat Kristus. Di dalam Mazmur 147 ayat 7 berbunyi, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harusnya seringkali mengingat bahwa jiwa kita seringkali melupakan Dia. Seringkali letih, lesu, galau gitu. Tapi kita harus ingat bahwa Mazmur Daud pun mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Untuk itu marilah kita pada pagi hari ini mempersiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian yang akan kita bawakan, dan kita mempersiapkan hati kita untuk dapat mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau yang memberkati kami di dalam melewati istirahat kami semalam Tuhan. Dan jikalau pagi ini kami dapat beraktivitas dan dapat membuka mata kami, inilah ungkapan syukur kami. Dan kami ingin memulai hari kami untuk menyediakan waktu berhadapan dengan Engkau, memuji Engkau, dan ingin mendengarkan sapaan-Mu Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing hati kami supaya tetap tertuju hanya kepada Engkau. Di dalam-Mu kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan. Nyanyikanlah nyanyian baru hanya bagi Tuhan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru hanya bagi Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dialah raja kita, raja segala raja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita benar-benar membutuhkan Dia sang raja itu. Siapakah kita? Kita hanyalah ciptaannya. Maka dari itu kita harus mencari siapa pencipta kita. Untuk itu sebelum kita ingin mendengarkan setiap firman Tuhan, kita ingin mempersiapkan hati kita. Kita ingin memuji Tuhan sekali lagi. Kiranya biarlah firman Tuhan memenuhi setiap hati kita, untuk kita dibentuk menjadi bejana di tangan Allah. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan,
Kami persilahkan Bapak Andrew untuk dapat membimbing kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami menyerahkan pembacaan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini menjadi pelita di dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama membaca dari Mazmur pasal yang ke-98 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasal yang 98 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mazmur pasal 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, Ia dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak Ibu saudara sekalian, selama saya sekolah teologi, ada satu mata kuliah yang saya tidak senangi, yaitu kelas vokal, Bapak Ibu. 1 tahun di awal kami masuk, sebagai mahasiswa yang baru, kami diwajibkan untuk mengikuti kelas ini. Selain sebenarnya ini bukan passion saya, begitu ya, tetapi saya juga punya rasa simpati kepada teman-teman saya. Saya takut kalau mereka mendengar suara saya, mereka kemudian menjadi tobat dan keluar dari seminari, Bapak Ibu ya. Saya tidak mau saya jadi alasan bagi mereka untuk kemudian kapok jadi mahasiswa seminari, Bapak Ibu. Selain itu, saya merasa suara saya ini tidak cocok masuk ke dapur rekaman. Cocoknya masuk ke kamar mandi. Dan yang mendengar cuma saya, Bapak Ibu ya. Bukan saya saja yang merasa tidak suka dengan kelas ini sebenarnya. Rekan-rekan saya pun juga merasakan kegelisahan yang sama. Sama seperti netizen zaman sekarang, kami pun kemudian mulai ngomel, mempertanyakan, ngapain kelas ini tuh wajib dan harus dijalani selama 1 tahun? Capek, pemanasan, aduh, males, apalagi sore-sore Bapak Ibu, waktu itu dijalaninya sore-sore. Hingga kemudian suatu saat dosen kami di dalam sebuah ruang kelas itu membacakan Mazmur pasal yang ke-98 yang barusan kita baca. Dan kemudian ia memberitahu kepada kami bahwa seluruh kehidupan kami, kita semua, itu adalah nyanyian bagi Tuhan yang Dia pun juga sebenarnya mengasihi kita. Meskipun tidak menjawab pertanyaan kami mahasiswa, namun perkataan ini benar adanya Bapak Ibu. Dan memang kehidupan orang percaya itu sangat berkaitan erat dengan bernyanyi. Sebagai orang percaya kita seringkali mengidentikan dengan bernyanyi. Alkitab menunjukkan banyak sekali tokoh-tokoh yang memuji-muji Allah. Mulai dari Musa, ada Miriam, kemudian Daud, Maria, Zakaria, dan masih banyak lainnya. Bahkan malaikat-malaikat pun juga turut memuji-muji Allah, bukan? Lagu Kristen atau bahkan him yang saat ini kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah, itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan adanya.
Kita tahu ada penyanyi, ada pengarang lagu yang namanya Fanny Crosby. Kemudian ada juga John Wesley, saudaranya Charles Wesley. Jumlahnya itu kalau ditotal itu bisa jutaan, Bapak Ibu. Orang percaya, terus secara khusus orang Kristen itu diidentikan dengan bernyanyi, sukanya nyanyi, Bapak Ibu. Nah, Mazmur 98 ini itu merupakan nyanyian kemenangan yang karena Allah itu telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Dengan tangannya Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, tertulis demikian Bapak Ibu. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Bapak Ibu, setelah bebas dari perbudakan, bangsa Israel ini kemudian dipimpin oleh Allah mengitari padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Dan di ujung dari perantauan mereka di padang gurun, mereka tiba di tanah Kanaan. Ketika mereka melihat, bangsa Israel ini melihat orang-orang tanah Kanaan yang begitu luar biasa kekar, besar, Allah pun tidak tinggal diam. Allah memimpin mereka berjuang bersama-sama, membebaskan mereka, bahkan memberikan bangsa Israel kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya di tanah Kanaan, tetapi juga bangsa-bangsa sekitar mereka. Bangsa Israel yang kecil, yang nggak bisa apa-apa, dulu bisanya jadi budak, sekarang bisa menjadi menang. Karena menang perang, karena Allah. Semuanya bukan karena mereka, tetapi karena Allah yang bersama-sama dengan mereka. Inilah yang sebenarnya kemudian diutarakan di dalam Mazmur pasal yang ke-98. Saudara perhatikan, paling tidak sebenarnya ada 5 kata telah yang diulang di dalam ayat pertama hingga yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa ada banyak karya yang sebenarnya sudah ditunjukkan Allah di masa lampau, ketika bangsa Israel mencoba flashback lagi masa yang lalu. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada kehidupan kita, bukan? Kasih setia Allah yang diikat di dalam perjanjiannya, di kehidupan manusia menjadi dasar yang harus kita pegang. Dan mari kita sama-sama mengingat kembali kisah kasih Allah yang diutarakannya melalui kuasanya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan penyertaannya sampai saat ini. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan membimbing dan memberikan penyertaannya ketika kita dimampukan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Inilah yang dilakukan bangsa Israel. Mereka memutar kembali memori itu, bagaimana kasih setia Allah selalu ada di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah pemazmur ini melihat karya Allah di masa lalu, kemudian ia melanjutkan dengan mengajak seluruh semesta untuk bersama-sama memuji Allah. Bersorak-soraklah bagi Allah, bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Allah bukan saja Raja atas Israel yang memberikan mereka kemenangan, tetapi Raja atas seluruh alam semesta. Ia menguasai baik laut, sungai, bahkan gunung, dan juga kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Dia yang adalah Raja yang akan kembali dan memulihkan ciptaannya pada kesempurnaan. Saudara, sebenarnya Tuhan itu tidak butuh suara kita yang merdu kok. Tidak butuh persembahan materi kita yang banyak, pelayanan kita yang maksimal, dan bahkan seluruh apa yang kita punya. Tuhan itu cukup dengan keberadaannya sendiri. Gak perlu kita layani. Kita mau melayani atau gak melayani, Tuhan tetap Tuhan.
Dia tidak bergantung pada pelayanan kita. Dia tidak bergantung pada seberapa merdu suara kita bernyanyi buat Tuhan. Enggak. Tetapi kalau itu yang bisa kita lakukan buat Tuhan kita, dan ia kemudian menerimanya dengan hati yang sukarela, dengan hati yang tulus, kenapa enggak kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Karena itulah privilege kita, anugerah kita, kesempatan kita, ketika kita boleh melayani Dia dan memberikan suara kita buat Dia. Melayani belum tentu tidak harus di dalam sebuah gereja, begitu ya. Ada banyak hal yang bisa lakukan. Kalau kita bisa melayani ini dan itu dengan talenta yang Tuhan berikan, itu menjadi sangat luar biasa dan Tuhan suka dengan hal itu. Sama seperti anak kita suatu saat ketika sudah mulai beranjak kelas 4 SD, begitu ya. Dia datang kepada kita, kemudian berkata kepada kita, "Mah, Pah, aku sudah bisa main pianika," begitu kan. Dengan semangat ia tiup pianikanya, pencet sana, pencet sini. Hasilnya kalau kita dengar, ya tentu lebih bagus dengan orkestra yang ada di YouTube, Bapak Ibu ya. Hasilnya kalau kita dengar, ya pasti lebih bagus musik-musik di luar sana dibandingkan anak kita yang main pianika, bukan? Tetapi toh ketika kita mendengar hal itu, kita tidak memperhatikan kebagusan dari apa yang dia mainkan, bukan? Kita suka, kita happy. Kenapa? Karena anak kita itu mau memberikan yang terbaik. Kita gendong anak kita, kemudian sampai bilang, "Duh, pinter anakku," gitu kan. Seperti itulah perasaan Allah kita sebenarnya. Ketika Ia boleh melihat kita mempersembahkan yang terbaik buat Dia, memberikan apa yang kita punya, meski nggak sempurna, Ia adalah Allah yang tetap mau menikmati persembahan dan pujian dari anak-anaknya. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengingat karyanya dan memuji-muji Dia di seluruh aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita tunjukkan bahwa ini sebuah persembahan buat Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa atas alam semesta dan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memampukan kami ketika kami harus menapaki kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kami kekuatan untuk kami terus dapat memuji-muji Engkau di situasi apapun, di musim apapun kehidupan kami. Tuhan, ingatkan kami supaya kami dapat terus mengingat Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Mengingat Engkau sebagai dasar landasan bagi seluruh kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memampukan kami memberikan, mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Kami menyerahkan mungkin di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah tertentu, masalah ekonomi, kesehatan, konflik di dalam keluarga, dan seterusnya Tuhan. Tuhan tolong berkati, mampukan kami, sambil kami terus dapat mengingat akan kasih karunia-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami pun juga menyerahkan untuk seluruh keluarga kami, dimanapun kami berada, keluarga besar kami. Tuhan, kami di satu sisi merasa ketakutan di tengah-tengah virus COVID yang kembali naik. Tuhan tolong, berikan kami satu iman supaya kami dapat terus berserah kepada Engkau. Tetapi berikan kami juga suatu kewaspadaan supaya kami pun juga tetap menjaga diri kami. Begitu juga dengan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Mungkin ada di Jakarta, mungkin ada di Jawa Timur, atau dimanapun yang saat ini virus COVID sedang sangat-sangat tinggi. Tuhan tolong sertai dan bimbing mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami yang sampai saat ini pun juga terus berupaya untuk memberikan edukasi, program vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan tolong berkati dan sertai mereka di tengah-tengah setiap apapun yang mereka lakukan. Dan kiranya nama-Mu sendiri yang boleh dimuliakan
untuk setiap apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh berdoa kepada Engkau, menyerahkan pergumulan kami, dan kiranya kami terus memuji-muji Engkau, karena Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa. Apapun kondisinya, apapun situasinya, entah Engkau terus memberkati kami, ataupun Engkau mendiamkan kami, seolah-olah Engkau tidak berbicara. Berikan kami satu kekuatan untuk kami terus percaya kepada Engkau dan melihat Engkau berkarya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih